أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu Jemaah Masjid As-Salam yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas kesehatan, masih diberikan kenyamanan untuk beribadah, masih diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan kita lihat bagaimana kaum muslimin di bagian daerah-daerah yang lain sedang mengalami ujian dan cobaan dari Allah. Dan mereka kurang nyaman dalam melaksanakan ibadah, ya. Di mana rumah-rumah mereka sudah terbawa banjir, di mana rumah-rumah mereka sudah tertimbun oleh longsor, di mana rumah-rumah mereka sudah dihimpit oleh tanah-tanah dan kayu-kayu yang dibawa oleh banjir, dan kenyamanan sudah hilang di antara mereka. Dan orang ketika hilang nikmat itu baru merasakan nikmat itu akan sangat luar biasa. Orang yang bisa merasakan betapa indahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat itu hilang. Jadi kalau orang yang masih belum hilang nikmat darinya, biasanya banyak lalainya. Ya, dikiranya kehidupan dia akan aman. Mereka kira kehidupan mereka akan berjalan seperti biasa. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala kirimkan cobaan kepada mereka, barulah mereka merasakan, oh iya, ternyata nikmat aman itu sangat luar biasa. Oh iya, ternyata nikmat waktu luang itu sangat luar biasa. Akhirnya apa? Setelah sekian lama nikmat itu hilang, baru mereka berangan-angan, ya Allah, kami pengen nikmat lagi seperti dahulu, supaya kami bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka, dan nanti di akhirat mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan apa? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, kembalikan. Apa yang mereka minta agar bisa dikembalikan ke dunia ini? Mereka minta, kata mereka, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa kembali lagi untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Mereka meminta, mereka memohon agar mereka dikembalikan ke dunia supaya bisa melaksanakan amal soleh yang dulu pernah mereka lewatkan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
Maka Allah mengatakan, sekali-kali tidak, sesungguhnya telah Allah tetapkan takdir kepada kalian. Dulu kalian kemana saja? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah, kemana kalian? Ketika Allah memerintahkan untuk ibadah, kemana kalian? Ketika Allah perintahkan untuk mengaji, puasa, sholat, di mana? Giliran nikmat itu hilang, barulah kalian minta kembali. Ya, maka ini ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian syukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu. Ya. Dan syukur di sini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mempergunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Ketika Allah kasih nikmat kepada kita, rajinlah kita beribadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menjaga sehatnya kita, rajinlah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena ini diantara bentuk kesyukuran kita sebagai seorang hamba, supaya terus Allah tambah nikmat itu kepada kita. Jangan tunggu hilang dulu baru kita menyesal. Taib jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita ya, masih berkaitan dengan tauhid, yang pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas 3 dalil yang pertama. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tafsir dari surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ya. Tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat yang memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada keluarganya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, kemudian dilanjutkan dengan surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, kata Allah, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Jadi Allah tidak langsung memerintahkan Nabi Muhammad untuk langsung dakwah kepada manusia yang banyak. Tapi Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan dakwahkanlah atau berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ya. Ini masih berlaku dakwah apa? Dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi ada tahapannya. Nabi menerima wahyu, kemudian diperintahkan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak langsung secara terang-terangan. Jadi di fase ini Allah menurunkan ayat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 214, berilah peringatan dan berilah dakwah kepada keluarga terdekatmu. Maka beliau pun berdiri, kemudian mengumpulkan semua keluarga terdekat beliau. Maka beliau mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksaan api neraka, karena aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat-kerabat terdekat beliau, lalu beliau memperingatkan, ya ma'asyara Quraisy, ya, wahai orang-orang Quraisy, beramallah kalian, karena sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian di akhirat nanti sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan, ya wahai Al-Abbas. Abbas ini pamannya beliau, berarti orang terdekat beliau sekaligus sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Al-Abbas, beramallah engkau di sisi Allah, karena sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian beliau memerintahkan, ya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Ya, kakek apa paman? Abdul Muttalib sama Abu Thalib. Jangan sampai ketukar. Abdul Muttalib siapa? Kakeknya beliau. Abu Thalib pamannya. Ya.
Beliau memanggil, "Ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, beramallah engkau karena sesungguhnya aku tidak mampu menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali." Kemudian beliau memanggil lagi, "Wahai Sofiyah." Siapa Sofiyah? Bibinya beliau. Ya. Jadi ada paman, ada bibinya. "Wahai Sofiyah, beramallah engkau, sedikit pun aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau memanggil lagi, "Wahai Fatimah." Siapa Fatimah? Putrinya. "Mintalah sesuka hatimu kepadaku apapun yang ingin kau minta." Kemudian, "Beramallah engkau di sisi Allah karena aku tidak mampu menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti ketika hari kiamat, maka aku tidak mampu menolongmu sedikit pun." Jadi semua ahlul bait, nah ini namanya ahlul bait, keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kumpulkan di hadapan beliau. Lalu beliau sampaikan tujuan penyampaian beliau kepada keluarganya ini adalah hanya satu. Beramallah, jagalah ketakwaan, dan jagalah ibadah-ibadah di sisi Allah, karena sesungguhnya nasab yang aku turunkan kepada kalian itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak bertakwa. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal demikian. Maka sisi pendalilan daripada hadis ini adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan bahkan kepada orang-orang terdekat beliau, bahkan kepada pamannya, kepada kakeknya, sampai putrinya sendiri, darah dagingnya. Beliau sampaikan, "Aku tidak bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah kalau engkau tidak menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan kepada orang yang sangat dekat nasabnya sekali dengan beliau. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlul bait ini memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ya, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ini adalah orang yang menjaga ketaatannya kepada Allah, dia jaga salatnya, dia jaga imannya, dia jaga amal solehnya, dan dia adalah ahlul bait, maka dia adalah manusia yang mulia daripada manusia yang lainnya, daripada kita, ya, daripada orang-orang di sekelilingnya. Ahlul bait, pertama, dia adalah manusia yang mulia karena nasabnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjaga ketakwaan, dia menjaga kesolehannya, dia menjaga ibadahnya, maka dia adalah manusia yang mulia daripada manusia yang lain. Namun jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kebalikan dari itu, ketika dia ahlul bait, ya, atau keturunan Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang Nabi SAW sampaikan tadi, kalau dia tidak menjaga ketaatannya kepada Allah, kalau dia tidak menjaga keimanannya kepada Allah, tidak menjaga amal solehnya, hanya mengandalkan nasab saja misalnya, maka ini tidak bernilai apa-apa di sisi Allah kalau dia hanya mengandalkan nasab tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Ya. Karena Nabi yang menyampaikan, "Wahai Fatimah," putrinya beliau sendiri, darah daging, "beramallah engkau, aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah." Ya. Kalau tidak ada bekal ketakwaan, maka tidak bisa menolong, walaupun nasabnya keturunan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, barang siapa yang amalnya kurang, maka nasabnya tidak menambah amalannya. Siapa yang amalnya kurang, maka nasab itu nggak bisa menambah amal. Ya nasab, ya nasab. Ya. Dan betapa banyak para nabi terdahulu yang memberikan contoh kepada kita bahwasanya nasab itu tidak bisa menolong. Contoh misalnya putra Nabi Nuh alaihi salam, darah daging beliau sendiri, yang putranya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai akhir hayatnya dia tidak mau beriman kepada ayahnya. Apakah anaknya Nabi Nuh alaihi salam Allah muliakan karena nasab ayahnya? Enggak, jemaah. Bahkan justru anaknya Nabi Nuh alaihi salam termasuk di antara orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah tenggelamkan dia di atas banjir yang sangat besar. Tidak mulia nasabnya. Ya. Dan begitu juga dengan
nabi-nabi yang lain. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau berkata, ujub, ya, bangga atau sombong dengan nasab yang mulia, sebagaimana ujubnya Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah ini adalah Ahlul Bait terdahulu. Sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat hanya dengan kemuliaan nasab. Kemudian keselamatan leluhur mereka serta lebih diampuni dosa-dosanya. Jadi mereka menganggap karena nasab mereka lebih mulia daripada orang lain. Karena nasab mereka menganggap dosa-dosa mereka sudah diampuni seperti sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu leluhur mereka. Kemudian dengan nasab mereka menganggap bahwasanya mereka sudah diberikan kemuliaan, dihapuskan dosa-dosanya. Maka kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, sebagian mereka bahkan menghayal bahwasannya manusia-manusia ini adalah di antara budak-budaknya mereka. Nah, menunjukkan sifatnya orang-orang yang ujub, takabur dengan nasab, maka sama sekali ini tidak menunjukkan kemuliaan sama sekali. Karena syarat orang itu mulia adalah syarat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang pandai menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat khauf, takut. Kemudian mereka memiliki sifat roja, semangat, berharap dengan amal soleh yang mereka lakukan. Sama sekali bahwasanya nasab itu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita hari ini misalnya entah itu anaknya pejabat, anaknya presiden, mungkin di dunia mereka akan menganggap, oh saya kan anak orang terkenal, ya, tidak mau beribadah kepada Allah, kemudian tidak mau mendekatkan diri kepada Allah karena menganggap nasabnya dia atau keturunannya dia adalah turunan yang konglomerat misalnya. Lalu dia tidak mau menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama sekali tidak menunjukkan kemuliaan dia di sisi Allah. Mungkin di sisi manusia kita menganggap, oh anak orang kaya ya, mulia berarti. Sampai ada orang yang menunduk-nunduk, ya, sampai ada orang yang menghormati berlebih-lebihan karena anak orang kaya, ya, anak konglomerat yang dihormati. Ini di dunia. Tapi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketahuilah di sisi Allah tidak ada yang membedakan orang itu kecuali dengan apa? Dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Yaitu tidak ada perbedaan nasab laki-laki dan perempuan karena kami ciptakan sama, kata Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laki-laki, perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, bernegara, bersuku-suku, semuanya Allah tutup di akhir ayatnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling bertakwa. Jadi tolak ukur daripada kemuliaan seseorang itu adalah ketika dia mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi tidak boleh mengandalkan nasab. Ya. Mungkin di dunia nasab itu berlaku. Ya. Misalnya ada anak orang kaya seperti tadi, dia melakukan pelanggaran berat karena nasab ayahnya, mungkin sebagian orang takut untuk menghukum. Tapi di sisi Allah tidak. Ya, ketika nanti kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas pengadilan Allah, maka tidak ada yang bisa lari daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan mereka akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan amal keburukan sekecil apapun, pasti dia juga akan mendapatkan balasannya. Jadi tidak ada yang bisa lari
dia melakukan kezaliman di dunia, dia melakukan amal buruk di dunia, dia melakukan kejahatan di dunia, lalu mereka menganggap di dunia, oh saya tidak akan dihukum. Itu hukum dunia. Ya. Dan kita tahu kehidupan kita di dunia tidak ada yang bisa memprediksi panjangnya. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ya, umurnya umatku lebih kurang antara 60 sampai 70 tahun. Ya, setelah itu ya ada orang yang 80 tahun itu bonus. 90 tahun itu bonus. Tapi rata-rata antara kisaran 60 sampai 70 tahun. Bahkan ada yang kurang dari itu. Ya, yang menunjukkan kehidupan kita di dunia ini sementara. Nah, kalau kehidupan di dunia sementara, sedangkan kezaliman nanti akan ditanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka ini adalah orang yang merugi. Berbuat kezaliman di dunia lalu mereka merasa aman, tidak akan dihukum. Wallahi jemaah, orang tersebut adalah orang yang paling merugi. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Nabi berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian orang yang merugi itu siapa? Lalu para sahabatnya mengatakan, ya, man la mata'alahu wala dirham. Yang merugi itu, wahai Rasulullah, orang yang enggak punya uang, orang yang enggak punya dirham. Ya. Ini jawaban secara fitrah ya. Orang yang merugi itu adalah orang yang enggak punya uang, berarti dia orang yang merugi. Tapi kata Nabi SAW mengatakan, orang yang merugi itu adalah dia yang datang pada hari kiamat, datang dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala sedekahnya, datang dengan pahala puasanya, dan datang dengan pahala amalan soleh yang lainnya. Kemudian didatangkan orang yang pernah dia zalimi, semua pahala yang dia kerjakan ini diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Bayangkan Bapak Ibu, capek beramal 60 tahun. Kalau masih ada kezaliman kepada orang lain. Didatangkan orang yang dizaliminya, pahala yang dia kerjakan, sholatnya, puasanya, ngajinya, sedekahnya, diberikan kepada orang tersebut. Ternyata masih kurang, wahai Allah. Dia masih punya kezaliman kepada saya. Kata Allah, kalau begitu ambil dosa orang yang dizalimi, timpakan kepada dia. Double pahalanya diambil, dosa orang yang dizalimi juga ditimpakan kepada dia. Ya. Makanya tidak boleh seseorang itu menganggap remeh daripada kezaliman sedikit apapun. Dan Nabi SAW menyampaikan, ittaquz zulma. Takutlah kalian terhadap perkara kezaliman. Ya. Fitnah orang sana sini, makan orang lain tanpa disebabkan oleh hal-hal yang diperbolehkan, ya. Korupsi, kemudian mencuri, menumpahkan darah orang lain, dan banyak lagi di antara kezaliman. Maka kata Nabi SAW, ittaquz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara juga termasuk di antara bentuk kezaliman itu adalah orang yang berhutang enggak ada niatan bayar. Ya. Ngambil utang, datang kepada teman, senyum-senyum, ketika ditagih menghilang. Ya. Hari ini Masya Allah kita berteman ya, pinjam dulu 100. Besoknya kemana? Nggak tahu, ditelepon, nggak ada kabar. Ya, jadi nggak ada niat untuk mengembalikan. Ini di antara bentuk kezaliman. Nabi SAW nggak mau menyolati jenazah yang masih punya hutang. Ya. Sampai hutangnya itu dilunasi, baru Nabi SAW mau mensolatkan. Ya. Kemudian di antara orang yang hutang juga kata Nabi SAW, ada orang yang mati syahid. Kira-kira mati syahid ini jaminannya apa Bapak Ibu? Surga. Orang yang mati di medan perang, orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah, ini kematian yang luar biasa. Bahkan disebutkan mati syahid, yang balasannya itu tidak lain langsung kepada surga Allah. Tapi Nabi menyampaikan, ya, orang yang syahid itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali satu, hutangnya. Bayangkan kalau masih ada hutang, pahala yang harusnya disegerakan oleh Allah
tapi tertahan karena ada hutangnya. Ini diantara bentuk kezaliman yang nanti akan diproses juga di hari kiamat. Maka tidak boleh seseorang itu menganggap remeh dosa hutang atau sekedar untuk kebutuhan flexingnya dia. Ya, berhutang sana sini hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Maka ini adalah hal-hal yang tidak perlu dilakukan karena mengundang daripada kemudaratan. Dan Nabi SAW menyampaikan, ya, janganlah kalian membuat teror kepada diri kalian setelah Allah kasih keamanan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana seseorang bisa meneror dirinya wahai Rasulullah? Yaitu dengan berhutang. Ya. Jadi ketika dia berhutang itu hakikatnya dia meneror diri dia. Karena kenapa? Habis hutang ditelepon menghilang. Itu meneror namanya. Enggak tenang hidup, enggak tenang makan karena mikirin hutang. Ya. Jadi kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, itu sebaiknya tidak perlu berhutang. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwasanya berhutang itu hanya untuk keperluan yang sangat mendesak. Ya, sangat-sangat butuh. Dan ketika seseorang berhutang pun harus ada itikat baik untuk mengembalikan, maka Allah akan bantu nanti. Ya. Harus ada itikat baik untuk mengembalikan. Jadi jangan sampai, wah saya berhutang nih karena dia kaya, udah saya nggak mau mengembalikan. Ya, bukan karena masalah kaya atau tidak, tapi ini hak orang jemaah. Ya. Nah oleh karenanya ketika dia ada itikat baik untuk mengembalikan, saya pinjam dulu, nanti saya akan benar-benar berusaha untuk mengembalikan. Allah jamin Bapak Ibu, kata Nabi SAW, siapa yang berhutang kemudian dia ada niat untuk mengembalikan, Allah bantu dengan cara apapun. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika dia berhutang haruslah benar-benar dalam keadaan butuh benar. Dan ketika dia berhutang, dia harus benar-benar ada itikat baik untuk mengembalikan hutang tersebut, maka Allah akan bantu. Nah, oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bentuk kemuliaan. Jadi kalau nasab ya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak menjaga ketaatannya di sisi Allah, maka tidak bernilai apa-apa. Jadi yang paling mulia kata Allah Subhanahu wa taala di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Kalau kita jaga ketakwaan, ya kita bukan keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita semua keturunan Nabi kok. Ya. Nabi siapa? Nabi Adam. Ya. Kita semua keturunan Rasul. Ya. Nabi Adam alaihi salam. Tapi ini sudah sangat jauh. Yang dimaksud dengan keturunan Rasul di sini adalah keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi ahli bait. Yang biasanya sebagian di antara mereka hanya mengandalkan nasab. Dan sini Nabi SAW menyampaikan, ada yang mengandalkan nasab. Oh saya kan keturunan Rasul, tapi tidak sholat. Maka ini tidak apa? Tidak menjamin keselamatan mereka di akhirat. Ya. Ada orang yang nggak mau beribadah kepada Allah, justru mereka melakukan kemaksiatan, atau justru mereka menjadi sebab orang itu melakukan kesyirikan, maka ini juga tidak ada jaminannya di sisi Allah sebagai kemuliaan nasab tersebut. Yang tadi kita sampaikan, nasab itu mulia kalau dibarengi dengan ketakwaan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, akramuhum aktsaruhum dzikran lil maut. Yang paling mulia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ashadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling kencang dalam persiapan kematian tersebut. Maknanya apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dan kata para ulama, mengingat kematian itu akan menyebabkan orang itu satu, pendek angan-angannya. Jadi angan-angan tentang dunia itu akan pendek karena banyak mengingat kematian. Karena kenapa? Dia akan menganggap, oh, misalnya ada orang yang berangan-angan seperti ini. Oh, nanti saya 10 tahun lagi akan membangun bisnis yang sangat besar. Ini kan angan-angan. Tapi orang yang banyak mengingat kematian, dia akan menjadikan angan-angan itu di bawah tangan Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, insya Allah kalau nanti Allah berkehendak, saya akan membangun bisnis ini. Ya. Tapi orang yang tidak mengingat kematian, dia akan optimis mengatakan 10 tahun ke depan. Sehingga dia yakin bahwa saya 10 tahun ke depan dia masih hidup. Bagaimana kalau tiba-tiba dia besok mati? Apa yang sudah dia persiapkan? Karena angan-angan dia yang sangat panjang tadi, dengan usahanya, dengan bisnisnya, akhirnya nggak sholat, nggak ngaji,
nggak puasa karena bentuk persiapan dia terhadap pengurus bisnisnya dan lain-lain sebagainya. Tapi orang yang benar-benar dia mengingat kematian, dia akan persiapkan betul-betul. Walaupun urusan bisnisnya, urusan dunianya lancar, tapi dia tidak pernah melakukan atau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara bentuk seseorang itu mengingat kematian, maka akan semakin pendek angan-angannya, kemudian dia memperbanyak amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, Inna Allah azza wa jalla qad adhaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhriha bil aba. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan ala jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Mukmin taqi wa fajirun syaqi. Yang ada itu hanya dua, tidak ada lagi seseorang itu berbangga dengan nenek moyangnya, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman yang bertakwa, wa fajirun syaqi, atau justru menjadi orang jahat yang sengsara. Maka antum banu Adam wa Adam min turab, dan kalian adalah anak keturunan Adam alaihi salam, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Dan maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, tidak ada lagi orang yang berbangga dengan nenek moyang mereka. Kalau dulu di masa jahiliyah, orang itu berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka. Oh, nenek moyang kami begini, nenek moyang kami begini. Jadi saling berbangga dengan keturunan, saling berbangga dengan nenek moyang mereka yang memiliki kekuasaan, yang memiliki jasa. Nah, akhirnya mereka hidup di bawah bayang-bayang nenek moyang mereka. Tapi setelah datangnya Islam, maka berbangga dengan nenek moyang itu dihapuskan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka kaget, Bapak Ibu, ada budak ternyata menjadi mulia di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaget ternyata Bilal menjadi mulia di sisi Allah, padahal tadi budak di antara mereka itu adalah orang yang paling rendah posisinya. Disuruh-suruh, disiksa, ya. Budak menjadi mulia ketika dia masuk Islam. Kenapa Allah muliakan Bilal, jemaah? Karena ketakwaannya di sisi Allah. Mana tadi Abu Jahal itu? Abu Jahal yang dikenal kemuliaannya di kalangan orang-orang Quraisy karena keturunannya, karena kekayaannya. Ya. Jadi Abu Jahal ini adalah pemimpin orang-orang Quraisy yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang dielu-elukan saat itu. Tapi ketika dia wafat dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sehingga menjadikan dia orang yang mulia di dunia, tapi tidak Allah muliakan di akhirat. Ya. Nah, tinggal kita pilih, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mukminun taqi, mau jadi orang yang beriman yang beruntung, mau jadi orang yang beriman yang bertakwa, atau justru jadi fajirun syakim, jadi orang jahat yang sengsara. Tinggal kita pilih. Kehidupan kita ini mau kita arahkan kemana? Mau menjadi orang yang beriman kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita menjadi orang yang jahat dan sengsara nanti di akhirat, mengikuti jejak orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala hukum. Dan sebenarnya sudah banyak kisah-kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman terhadap orang-orang terdahulu. Ada yang Allah tenggelamkan di laut, ada orang yang kaum itu Allah balikan gunung kemudian timpakan kepada mereka. Ada kaum itu yang Allah Subhanahu wa taala kirim petir yang sangat besar seketika mereka mati bergelimpangan. Ada kaum yang Allah kirim banjir bandang yang sangat besar untuk menghukum mereka. Nah, tinggal kita pilih, jemaah. Mau menjadi orang yang beriman yang bertakwa, atau justru menjadi orang jahat yang nanti akan sengsara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menentukan pilihan, maka nanti ada jalan yang harus kita laksanakan. Kalau pilih menjadi orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempuh jalannya. Ya, dia rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia memilih menjadi orang jahat yang sengsara,
Ya berarti begitulah pilihan dia. Makanya ketika nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, ya, syaitan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan itu nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ibrahim. Mereka mengatakan, "Ya Allah, saya cuma ngajak mereka aja yang mau untuk melakukan keburukan itu. Maka jangan salahkan saya," kata syaitan. "Salahkan diri kalian kenapa mau ngikut." Ya, itu Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Jadi tak kalah diberikan persaksian oleh syaitan yang menggoda manusia. "Ya Allah, saya cuma ngajak kok, mereka aja yang mau." Jadi misalnya ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu melakukan kejahatan? Kenapa kamu melakukan keburukan?" Lalu orang yang ditanya akan menjawab, "Ya Allah, saya digoda oleh syaitan." Ya, datanglah syaitan. "Saya cuma ngajak, ya dia aja yang mau. Jangan salahkan saya, ya, salahkan diri kamu sendiri." Ya, jadi akan berlepas tangan. Maka tak kalah semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan datang seseorang itu sendiri-sendiri untuk menerima kitabnya. Enggak ada teman, enggak ada istri, enggak ada anak. Semua akan datang sendiri-sendiri. Ya. Harta yang dulu pernah dibanggakan tidak lagi berguna. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunannya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang taat, dengan hati yang tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita jaga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi bahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada keluarganya, sama sekali tidak ada yang bisa membantu nasab itu, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, mungkin di antara kita ada yang keturunannya dari orang kaya. Enggak ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala orang kaya itu menjadi orang yang bertakwa, kecuali benar-benar dia menjadi orang yang bertakwa dengan hartanya. Ya. Makanya Abu Bakar kenapa Allah muliakan, salah satunya dia bertakwa dengan hartanya. Dia banyak harta tapi menjadikan hartanya itu sebagai apa? Menjadikan hartanya itu sebagai ketaatan kepada Allah. Ya. Abdurrahman bin Auf kenapa dia dikenal? Karena dia bertakwa dengan hartanya. Sahabat yang mulia, kalau ditanya Utsman bin Affan mulianya karena kenapa? Salah satunya karena hartanya. Ya. Maka ya, ketika seorang diberikan nikmat berlebih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, maka salah satunya dia bisa bertakwa dengan hartanya tersebut. Nah, oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Asy-Syu'ara ayat 214 itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada keluarganya, tentu ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Ya, Nabi memanggil semua orang-orang Quraisy yang menjadi keluarga terdekat beliau, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum." Wahai orang-orang Quraisy, ya, tebuslah diri-diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku enggak bisa berbuat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya, sehingga dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang ketika ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka harus menjaga ketakwaan. Ini yang paling penting. Dan tadi dalil yang tadi kita sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat As-Saffat ayat 112 113. Ini sebagai perbandingan, ada juga para nabi terdahulu yang keturunannya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mereka bisa berbangga dengan keturunan itu. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Dan kami berikan Nabi Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai seorang nabi. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihi salam, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki dua istri. Ya. Istri yang pertama Sarah, kemudian istri yang kedua Hajar. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama itu menikahi Sarah. Ya. Ketika suatu ketika Nabi Ibrahim
ia dipanggil oleh raja yang zalim saat itu. Dan raja ini memiliki kelainan kelainan jiwa ya. Dia suka kepada istri orang. Ya. Jadi setiap lihat istri orang, ya dia pasti ada pikiran untuk berbuat jahat. Nah, akhirnya dipanggillah ya, Nabi Ibrahim dengan istrinya saat itu yaitu Sarah. Kemudian datanglah mereka. Ditanya oleh sang raja, "Ini siapanya engkau wanita ini?" Nah, karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam kalau dia ngaku ini istrinya, maka akan diambil istrinya ini. Ya, akan diberlakukan buruk oleh raja. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh raja, "Ini siapanya kamu?" Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ini saudari saya." Sambil dalam hati itu mengatakan, "Ini saudari saya se-Islam." Gitu. Karena memang saat itu hanya mereka yang memiliki atau beragama Islam. Nah, jadi niat beliau tidak berbohong, tapi hanya saja memberikan bahasa kiasan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka sendiri. Ini saudari saya se-Islam. Jadi tidak mengaku maksudnya saudari saudari kandung enggak. Kemudian walaupun Nabi Ibrahim alaihi salam sudah mengatakan demikian, tapi raja ini sangat jahat karena melihat kecantikan istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun sudah mengatakan demikian Nabi Ibrahim, tetap saja istrinya diambil. Ya, karena tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan raja yang banyak pengawalnya. Akhirnya istrinya dibawa, Sarah alaihi salam. Kemudian masuklah mereka ke kamar yang tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Ya, jadi raja ini benar-benar ingin berbuat jahat, berbuat buruk kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pertolongan kepada Sarah, setiap kali raja ini ingin melakukan keburukan, ingin melangkah kakinya, semua terdiam. Jadi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ya, kemudian raja ini meminta, "Bisa engkau tolong saya?" "Baiklah, saya minta kepada Allah untuk bebaskan engkau." Ya. Kemudian setelah bisa bergerak lagi, dia ingin melakukan keburukan lagi. Kemudian setiap kali dia ingin melakukan keburukan, pasti gerakannya itu terhenti karena Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Nah, sampai akhirnya dia mengatakan, "Ini kayaknya bukan manusia biasa." Lalu dia hadiahkan seorang budak yang bernama Hajar ya kepada Nabi Ibrahim dan Sarah untuk mereka. Akhirnya mereka berjalanlah bertiga, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam juga menikahi Hajar sebagai istrinya. Nah, ternyata setelah sekian lama Nabi Ibrahim alaihi salam menikahi Sarah, ini enggak kunjung ada keturunan. Ternyata yang duluan ada keturunannya itu dari Hajar. Sementara dengan Sarah ini belum ada keturunan apa-apa. Sampai akhirnya menimbulkan kecemburuan yang sangat besar dari Sarah ke Hajar. Ya. Mungkin ini wajar ya, karena apa? Karena perempuan sifatnya itu mungkin memiliki kecemburuan. Saya yang sudah lama menikah tapi tidak ada keturunan, justru yang menikah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang baru ini yang Hajar yang langsung ada keturunannya. Karena kecemburuan yang sangat besar, akhirnya Sarah memerintahkan Nabi Ibrahim bawa mereka pergi. Ya. Dan juga turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk membawa mereka ke tempat yang dimana tidak ada sama sekali penghuni. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa mereka fi wadin ghairi dzar. Bawa mereka ke tempat di mana sama sekali orang enggak ada. Yaitulah di Mekah itu. Ya, jadi dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ditinggalkan begitu saja dengan perbekalan yang cukup. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Mekah saat itu enggak ada pohon, enggak ada air. Yang ada cuma apa? Padang pasir yang panas, kemudian gunung-gunung yang ini kalau dilihat nggak ada orang yang tinggal di situ. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim balik ke Palestina dan meninggalkan Ismail kecil dan ibundanya Hajar. Maka dari situlah awal mula kehidupan terjadi di kota Mekah karena Nabi Ibrahim membawa Ismail dan istrinya Hajar. Nah, di sini berarti ada dua. Yang pertama anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam dari keturunannya Hajar yaitu Ismail. Sedangkan Ishak itu dari keturunannya Sarah. Jadi setelah sekian lama menikah baru dikaruniai anak dengan Sarah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa barakna alaihi wa ala Ishaq min dzurriyyatihi." Kemudian
Nabi Ishak memiliki keturunan Yakub ke bawah, ya, Yakub, Yusuf dan lain sebagainya, yang menjadi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi yang menjadi keturunan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari keturunannya Ismail, ya, dari keturunan Ibrahim, Ishak, kemudian Ismail. Ini yang paling banyak menurunkan Nabi itu dari jalurnya Ishak. Sedangkan dari jalurnya Nabi Ismail alaihi salam ini nggak ada jeda Nabi yang disebutkan oleh para ulama sejarah, ini nggak ada jeda Nabi sampai dari Ismail alaihi salam langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan dari keturunannya Ishak ini ada Yakub, Yusuf dan keturunannya yang banyak ke bawah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dari anak keturunannya Ishak, ya, dari anak keturunannya Ishak ini ternyata kata Allah Subhanahu wa taala dari anak keturunan cucunya ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Nah, yang menjadi syahidnya adalah orang atau keturunan yang mulia dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf dan lain sebagainya, tidak ada sekali jaminan bagi mereka untuk menyandarkan apa yang mereka lakukan itu karena nasabnya. Oh, saya kan melakukan keburukan karena nasab saya, kakek saya Nabi Ibrahim, ya. Nggak bisa seperti itu. Bahkan Yakub, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, punya anak, diantaranya apa? Yusuf. Ke-12 orang anaknya ini, ya, ada yang melakukan keburukan kepada Yusuf alaihi salam karena kecemburuan yang sangat tinggi. Akhirnya mereka membawa Yusuf untuk mereka bunuh. Ya. Anak Nabi ingin membunuh anaknya yang lain, tapi ada sebagian mereka, jangan kita bunuh, kita buang saja. Akhirnya mereka bersiasat untuk menipu, kemudian menempatkan Yusuf alaihi salam yang kecil ke tempat sumur, kemudian mereka membawa pakaian Yusuf yang dilumuri oleh darah. Kemudian mereka mengatakan, "Ya abati, wahai ayah kami, Yusuf telah meninggal." Ya. Jadi tidak ada bedanya, mau dia anak Nabi, mau dia keturunan Nabi, kalau dia berbuat jahat kata Allah Subhanahu wa taala, maka tetap saja dia itu adalah orang yang berbuat buruk. Yang menjadi syahidnya bagi kita adalah bahwasanya tidak bisa mendatangkan manfaat suatu keturunan, satu nasab jika tidak dimuliakan dengan amal soleh yang mereka lakukan. Maka ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah seseorang itu berusaha memaksimalkan amal solehnya sendiri. Terlepas dari apakah dia nasab yang mulia atau tidak, maka syaratnya itu adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasab ini hanya membantu saja. Orang yang punya nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia memiliki nasab yang langsung kepada Rasul, dibarengi dengan ketakwaan, dia lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Ya, tapi kalau dia tidak melaksanakan ketaatan, maka ini nasabnya tidak akan bermanfaat bagi dia. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan dalam bab ini adalah lanjutan dari hadis-hadis yang kemarin. Ya, yang pertama adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di perang Uhud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah pecah gigi gerahamnya, jadi mahkota yang beliau pakai ini sampai menancap di pipi-pipinya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun sujja nabiyuhum." Nabi mengatakan, bagaimana bisa beruntung orang yang mencelakakan nabi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat, "Laisa laka minal amri syai'." Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki kuasa apapun kepada mereka. Ya. Engkau ingin berdoa keburukan kepada mereka, maka tidak boleh bagi seorang nabi untuk berdoa keburukan kepada makhluknya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan doa yang buruk kepada orang-orang yang mencelakakan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala balas, kaifa laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki urusan apapun tentang makhluk. Artinya apa? Tidak memiliki urusan tentang hidayah. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah peringatkan lewat wahyunya, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana akhir hayat dan kehidupan seseorang. Bahkan Nabi sekalipun Allah peringatkan, urusan hidayah engkau tidak bisa
untuk memberikan dan menolaknya wahai Muhammad. Ini menjadi bukti bahwasanya paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Abu Talib yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntun ketika beliau hendak meninggal pun tidak mampu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kuasa. Nah, oleh karenanya bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Yang pertama, terus kita berusaha untuk beramal. Kemudian terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diistiqomahkan hati kita di atas amal soleh. Karena kita nggak tahu jemaah akhir kehidupan kita itu bagaimana. Apakah di akhir kehidupan kita akan menjadi orang yang soleh, ataukah di akhir kehidupan kita justru diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita yang hadir hari ini yang tahu dia besoknya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Siapa di antara kita yang hadir hari ini yang tahu kalau dia besok akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Angkat tangan. Nanti dikasih hadiah. Ya, nggak ada yang tahu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu tips. Ya, kalau seseorang ingin meninggal di atas husnul khotimah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seseorang yang menjaga dirinya dari keburukan-keburukan, taqi masori asu, ya, maka dia akan dihindarkan dari kematian yang buruk. Orang yang biasa melakukan ketaatan, orang yang biasa melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah, maka dia akan senantiasa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan itu. Jadi kita mengambil sebab. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung di akhirnya. Kalau seseorang, makanya kita lihat ada orang yang meninggalnya dalam keadaan sholat, ya karena kebiasaan dia seperti itu. Kita mengambil sebab. Kenapa dia bisa meninggal dalam keadaan sholat? Karena dia membiasakan dirinya untuk sholat. Walaupun mungkin sebab yang dia ambil ini ya tidak juga akan menjamin, tapi sebab ini bisa menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya walaupun tidak 100% misalnya, orang yang menjaga sholat sudah pasti meninggalnya di atas sholat, tidak juga. Tergantung niat dan keikhlasannya. Nah makanya kita lihat, ternyata ada orang meninggal, lagi sujud meninggal. Mungkin karena keikhlasan dia kepada Allah, Allah wafatkan dia dalam keadaan beribadah. Ada orang yang meninggal habis sedekah meninggal. Ada orang lagi ngaji, kemudian dia meninggal ketika sedang mengaji. Ya, maka ini sebab yang mereka ambil sehingga Allah wafatkan mereka dalam keadaan baik. Tapi justru kalau orang yang tidak membiasakan diri mereka untuk Untuk beribadah kepada Allah, lagi mabuk meninggal. Gimana? Meninggal dalam keadaan buruk. Ya, lagi judi meninggal, lagi main game meninggal. Ya. Maka ini adalah meninggal dalam keadaan mereka buruk karena mereka membiasakan diri mereka dalam keadaan itu. Ya. Maka ini wasiat yang Nabi SAW sampaikan, kalau ingin akhir kehidupan kita baik, maka kita sendiri yang menentukannya. Dan Nabi SAW menyampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Akhir amal seseorang itu tergantung daripada penutupnya. Kalau seseorang menutupnya dengan ketaatan, maka Allah akan muliakan mereka di surga. Bapak Ibu pernah dengar kisah yang Imam Bukhari sampaikan dalam hadisnya, ada seorang wanita yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dan wanita ini disebutkan adalah wanita yang suka menjual dirinya. Ketika dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, dia ambil air di sumur dan memberikannya. Ternyata karena amalan yang dia kerjakan ini, Allah ampunkan dosa-dosanya. Siapa yang menjamin Bapak Ibu? Ya. Maka tidak boleh bagi kita berbangga dengan amalan kita. Saya sudah banyak melakukan amal soleh. Saya sudah banyak melakukan ketaatan. Berarti sudah pasti masuk surga. Maka ini akan menimbulkan kemudaratan yang baru. Akhirnya ujub dengan amalannya. Maka nasihat yang terakhir adalah terus kita menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah agar menjadi orang yang mulia karena ketakwaannya, bukan karena nasabnya. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentunya bisa menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua karena amalan-amalan yang kita lakukan karena menjalankan perintah Allah, bukan mulia karena mengandalkan nasab kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu.
Ya, silakan Pak. Ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kita sudah membahas tentang masalah syafaat ini di bab-bab yang sebelumnya. Masalah keturunan ini memang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia menjalankan ketaatan seperti yang tadi kita sebutkan. Terkait dengan permasalahan syafaat, syafaat ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak datang dari makhluk dengan sendirinya. Ya. Seperti misalnya Allah menyampaikan Al-Qur'an bisa memberikan syafaat enggak? Bisa. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat bagi pembacanya. Berarti Al-Qur'an bisa memberikan syafaatnya. Tapi yang harus kita ingat, apakah Al-Qur'an ini bisa memberikan syafaat dengan sendirinya? Tidak. Syafaat itu datangnya semua dari Allah. Kemudian diberilah kekhususan kepada masing-masing makhluk. Jadi bersumbernya syafaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang perlu kita pahami. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan bahkan kita baca dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat daripada makhluk ini kecuali dengan izin Allah. Berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semua, tidak datang dari makhluk. Kemudian Allah menjadikan masing-masing makhluk itu mereka punya kekhususan untuk memberi syafaat. Contohnya tadi seperti Al-Qur'an. Kemudian Allah jadikan Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga sebagai pemberi syafaat. Ya, syafaat untuk umatnya itu namanya syafaatul uzma nanti. Bahkan dalam hadis sahih yang sering kita baca, ketika umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkeliling, datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, semua mereka tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Rasul, maka Rasulullah nanti yang bisa memberikan syafaat karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang disebutkan oleh para ulama supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat tersebut. Jadi tidak langsung minta kepada Rasul, wahai Rasulullah berikan kami syafaat, maka ini nanti jadinya syirik. Karena syafaat itu datangnya dari Allah. Maka minta, ya Allah berikanlah kami syafaat nabimu, ya Allah berikanlah kami syafaat Rasulmu. Jadi mintanya kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kata para ulama, setelah kita minta kepada Allah syafaat tersebut, yang kedua, amalkan sunnah Rasul. Ya, jadi mengamalkan sunnah Rasul. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu. Mungkin nggak seseorang bisa mendapatkan syafaat Al-Quran kalau dia nggak baca Quran? Nggak mungkin, karena Nabi SAW menyampaikan Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Berarti syaratnya harus dibaca supaya dia mendapatkan syafaat Al-Quran. Maka orang yang nggak baca Al-Quran, maka dia nggak akan mendapatkan syafaat itu. Begitu juga dengan Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik yang wajib kalian ikuti. Maka syaratnya harus mengikuti sunnah Rasul. Artinya orang yang jauh dari sunnah Rasul maka nggak akan mendapatkan syafaat tersebut. Jadi minta kepada Allah, kemudian yang kedua mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Nabi panggil nanti di telaganya itu umatku, ya, bukan orang yang hanya sekedar ngaku-ngaku kemudian tidak menjalankan sunnah Rasul. Jadi orang-orang yang benar mengamalkan sunnah Rasul. Bahkan lanjutan hadis itu ditanya, bagaimana nanti engkau bisa mengenali umatmu wahai Rasulullah? Ya, kemudian disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku itu nanti akan datang seperti kuda. Kuda kalau banyak kan semua satu warna itu kan nggak bisa dikenali. Tapi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang dengan bentuk warna yang putih yang membedakan mereka dengan bentuk-bentuk yang lain. Jadi Nabi SAW tahu. Karena kekhususan yang Allah berikan tadi. Orang yang mengamalkan sunnah tidak perlu ngaku-ngaku nanti di hadapan Allah. Saya sudah mengamalkan sunnah ya Allah. Nggak perlu seperti itu. Karena Nabi bisa membedakan dengan
warna yang sudah dibedakan di antara yang lainnya. Ya, maka ini pentingnya kenapa kita harus menjalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu yang pertama doa, kemudian yang kedua senantiasa melazimkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Nah, ada lagi? Ada bukan bertanya Ustaz. Ya. Gini Ustaz, bagaimana untuk menjaga ibadah, sholat, zikir kita supaya mantap? Kadang-kadang bisikan dari telinga itu dari hati itu ada gitu. Ya. Itu yang pengen saya kan kita cuma mulutnya pengen hati pengen. Ya. Tapi rasanya tergoda terus gimana caranya? Ya. Baik, Masya Allah. Ada salah seorang sahabat dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah kepada mereka, lalu dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ketika kami berada di majelis engkau, kami seakan-akan pengen beribadah dengan sungguh-sungguh, kemudian bagaimana kami bisa mati dalam keadaan ibadah. Tapi setelah kami keluar dari majelis engkau, wahai Rasulullah, pikirannya udah yang lain, udah dunia, udah ini, karena tercampur lagi. Nah, kemudian Nabi SAW mengarahkan kepada mereka, maka kata Nabi SAW, teruslah perbarui iman kalian. Ya. Bagaimana cara seseorang itu memperbarui iman kalian? Maka yang pertama dengan banyak mengingat kematian seperti tadi. Kemudian yang kedua banyak duduk di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa minta diteguhkan hatinya. Ketika sahabat Nabi datang ke Ummu Salamah, salah satu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak didoakan oleh Nabi di rumahmu? Lihatlah bagaimana adabnya para sahabat jemaah. Datang ke istri Nabi itu bukan datang hanya sekedar ngobrol dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kebiasaan Nabi, enggak. Mereka langsung menanyakan kepada Ummu Salamah, tolong dong beri kami kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau doa yang sering didoakan oleh Nabi SAW di rumahmu itu apa? Kalau Ummu Salamah mengatakan yang paling banyak didoakan oleh Rasul di rumah saya, kata Ummu Salamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Ini loh yang paling banyak didoakan oleh Rasul. Nabi pun khawatir karena hati itu gampang dibolak-balikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada pemilik hatinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk terus ditetapkan hati ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak hanya sekedar merasa aman, oh saya sudah berada di atas sunnah Nabi, saya sudah mengamalkan sunnah Nabi, berarti saya aman. Enggak jemaah, enggak ada yang menjamin. Makanya terus duduk di majelis ilmu, ya karena seperti ini. Alhamdulillah kita misalnya setelah mendengarkan ceramah, setelah mendengarkan tausiah, itu biasanya naik keimanan kita, pengen terus beramal, terus melakukan kebaikan. Kemudian setelah itu juga, ya kita harus banyak juga berdoa kepada Allah. Karena orang yang menyandarkan kepada kemampuan diri, ini hakikatnya mereka kufur kepada Allah. Saya bisa kok menjaga diri tanpa bantuan doa, ini namanya orang yang kufur. Maka seperti tadi tidak bisa kita 100%, oh saya ingin menyempurnakan ibadah kita, tapi ada bisikan-bisikan, ya ini namanya ujian. Maka adanya ujian tersebut untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kita semua nih. Siapa yang benar-benar baik amalannya? Apakah dia mampu bersabar di atas ketaatan atau justru dia akan mengikuti bisikan-bisikan buruk dalam hatinya? Jadi intinya bersabar, doa kepada Allah, kemudian terus kita perbarui keimanan kita, mengingat kematian, mendatangi majelis ilmu supaya terus iman kita dicas dan diberikan gizi seperti itu. Ya. Insyaallah cukup ya. Baik, alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, dan di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.